Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa anwalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Akhwati fillah, ummahat yang dirahmati Allah, masing-masing kita, siapapun kita, pasti merasakan yang namanya capek dan letih. Akan tetapi berbeda antara satu orang dengan orang lain sebab letihnya. Yang terpenting adalah kita patut bertanya, kenapa sih saya merasa letih? Apa sih sebab saya merasa lelah ini? Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, yang patut kita pahami juga, untuk apa sesungguhnya kita ini diciptakan oleh Allah? Apakah kita diciptakan untuk berleha-leha, bersantai-santai di dunia ini, atau sebaliknya? Patut kita sadari, tidaklah Allah turunkan kita di dunia ini untuk kita tentram, untuk kita bersantai, bermalas-malasan di dunia ini. Bahkan yang ada sebaliknya. Dunia ini disebut dar la rahata fiha, negeri yang tidak ada ketenteramannya. Kita hidup di dunia ini tidak pernah merasakan masa yang tenteram untuk jangka yang panjang. Karena di dunia ini kita bukan untuk berleha-leha. Anda bisa lihat kehidupan manusia dari sejak kecil itu nggak pernah dia bebas untuk berleha-leha santai. Pasti ada yang namanya capek. Pasti ada yang namanya letih. Itulah hidup di dunia. Sampai-sampai anak kecil pun merasakan yang namanya letih, merasakan namanya tegang, merasakan namanya ancaman-ancaman. Itulah hidup kita di dunia. Enggak ada ar-rahah yang abadi di dunia, tidak ada. Memang bukan itu tujuan kita dilahirkan di dunia. Kita dilahirkan di dunia untuk bekerja, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diturunkan ke dunia untuk bertindak, berbuat, mendekatkan diri kepada Allah, yang di situ ada rasa capeknya. Setelah kita berjuang, pasti ada capek. Itulah perjuangan. Setiap saatnya kita merasa adanya
perjuangan, adanya perbuatan yang ujungnya adalah capek. Tetapi yang terpenting, untuk apa kita ini capek? Yang penting itu jawabannya. Kalau jawabannya adalah kita capek, kita lelah untuk mencari bekal berjumpa dengan Allah, apapun yang kita lakukan, kalau jawabannya adalah dalam rangka mencari bekal untuk berjumpa dengan Allah, maka itulah yang seharusnya kita miliki. Kita akan berbahagia, kita akan bersyukur kepada Allah kalau kita bisa capek, kalau kita bisa letih dalam rangka mencari bekal. Artinya adalah kita lelah, kita letih di atas keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup di dunia memang harus letih, memang harus capek. Tidak ada hidup di dunia untuk mendapatkannya kita hanya dengan santai-santai saja. Apapun yang ingin kita capai, maka harus derita capek itu harus ada. Perjuangan itu harus ada. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan al-masalih wal khairat wal lazzat wal kamulat kullaha la tunal illa bi khaddin minal masyaqqah. Yang namanya kebaikan, yang namanya kemanfaatan, yang namanya lezat, kenikmatan atau kesempurnaan, semua itu tidak bisa engkau miliki, tidak bisa engkau dapati illa bi khaddin minal masyaqqah. Harus engkau jumpai masyaqqah, derita, perjuangan itu harus ada. Entah tujuanmu adalah untuk kenikmatan dunia, kebahagiaan dunia ataupun akhirat lebih-lebih. Untuk memperolehnya harus ada masyaqqah. Wala yu'baru ilaiha illa ala jasr minat ta'ab. Tidak bisa engkau miliki apa yang engkau tuju kecuali engkau harus melewati jembatan. Nama jembatannya adalah jembatan taat, derita, capek. Harus capek, harus tempuh dulu. Engkau punya tujuan ke satu tempat. Engkau punya tujuan satu target. Tidak mungkin target itu engkau dapati kecuali harus melewati jembatan, yaitu apa? Taat-taat, derita dan capek serta lelah. Itulah umahat sekalian yang patut kita pahami, bahwa dalam hidup ini ketika kita punya keinginan mendapatkan kebahagiaan kelak berjumpa dengan Allah, barang siapa yang ingin mendapatkan keridhaan Allah, maka harus capek, harus letih badannya. Maka berbahagialah wahai ummahat, wahai akhwat, kalau hari ini kita mendapatkan capek, mendapatkan letih karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berbahagialah kalau hari ini kita mendapatkan rasa capek ataupun letih karena kita berada di jalan Allah menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berbahagialah, berbahagialah. Seseorang yang waktunya
yang capeknya, yang letihnya digunakan atau lahir dalam rangka memberikan manfaat untuk hamba Allah yang lainnya, bermanfaat untuk yang lainnya. Lebih-lebih kalau kemanfaatan itu untuk keluarga. Seorang ummahat, dia menderita capek, menderita letih. Letihnya itu tidak lain dan tidak bukan karena untuk kepentingan keluarganya. Maka kalau itu yang dia dapati, capeknya laisa habaan, bukan capek yang sia-sia, karena capeknya lillahi ta'ala. Kalau kita capek, kita letih lillahi ta'ala, itu bisa kita jadikan untuk bekal kita berjumpa dengan Allah, bekal kita ke surga, bekal untuk darul akhirah. Agar capek kita lillah, karena Allah, maka patut diiringi dengan niat. Karena niat adalah mizan, sebagai timbangan yang akan menaikkan amalan kita menjadi amalan yang diterima oleh Allah, atau sebaliknya amalan yang tidak berguna. Niat yang membedakan antara suatu amalan adat atau ibadah. Bisa jadi amalannya sama. Seorang wanita bekerja di rumahnya, meladeni keluarganya, memasak, hal yang biasa. Banyak dilakukan oleh wanita. Tetapi ketika diiringi oleh niat lillahi ta'ala, maka ini adat berubah menjadi ibadah. Yang semula kebiasaan wanita, tetapi ketika diniati bahwa saya berbuat ini lillahi ta'ala, karena kalau seorang wanita membuat masakan diiringi niat ingin beribadah karena Allah memerintahkan untuk menolong, untuk membantu, untuk berkhidmah kepada keluarganya, maka jadilah amalan itu yang memberikan ta'ab kepada kita menjadi ibadah. Menjadikan itu adalah qurbah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi mengingatkan kepada kita, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Maka hendaknya ummahat rahimani rahimakumullah, hendaknya kita berbuat apapun yang kita perbuat, niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika pagi hari seorang istri, seorang ibu di rumah sudah mulai masak, sudah mulai membuatkan sesuatu untuk anaknya, untuk suaminya, ingatkan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka engkau akan dapatkan pahala besar, dan jadilah amalanmu itu bekal akhiratmu, maka jadilah itu sebagai qurbah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Mubarak rahimahullah, ruba amalin saghirin yukabbiruhu niyah
Bisa jadi suatu amalan kecil, amalannya amalan kecil sih, tetapi karena diiringi oleh niat lillahi ta'ala, menjadilah amalan kecil itu menjadi amalan besar. Wa ruba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Bisa jadi asalnya adalah amalan besar, tapi karena niatnya jelek, karena niatnya untuk kepentingan dunia, karena niatannya adalah menyimpang, jadilah amalan besar itu menjadi kecil karena niatnya. Maka akhwati fillah, ingat-ingatlah akan niat. Selalu sertakan amalanmu ketika mengurus rumah tangga, ketika membantu suami, memberikan layanan untuk anak. Sertakan niatmu, entah amalan kecil atau amalan besar. Kalau diiringi oleh niat ingin melakukan itu dalam rangka berbakti karena Allah, akan menjadi besar amalanmu itu. At-ta'ab seringkali jadi keluhan banyak orang, lebih-lebih ummahat. Rasa ta'ab ini sering jadi keluhan, terutama ummahat. Saya capek begini dan begitu, kamu enak saja. Perlu diketahui, kalau tadi niatan kita mendekatkan diri kepada Allah, maka rasa capek itu akan terhibur dengan gambaran balasan yang akan kita terima. Di samping itu, ta'ab itu yukaffir az-dzunub. Rasa capek, rasa letih akan mengurangi dosa kita. Maka kalau kita tahu bahwa setiap derita yang menimpa si muslim, maka akan menjadikan yukaffir dzunub. Dikatakan oleh Rasul, ma yusibu muslim min nasabin wala wasabin wala hamin wala haznin wala adza wala gham hatta syauka yushaquha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Tidaklah seorang muslim yang tidaklah menimpa seorang muslim dari rasa capek atau rasa sakit atau rasa gundah gulana yang tidak menyenangkan atau rasa sedih atau rasa kebingungan, sampai-sampai asyaukah, duri yang menusuk, hanya duri, kalau itu menusuk badan kita, illa kafarallah biha min khotayahu, kecuali dengan sebab-sebab derita itu, masing-masing sebab itu menjadikan kita mendapatkan kafarah, penghapus dari dosa kita. Sehingga ummahat, apabila engkau capek karena mengurus keluargamu, maka sadarilah dengan hadis ini, derita itu akan menyebabkan kita mendapatkan penghapusan dosa. Siapakah di antara kita yang tidak pernah berdosa? Kalau kita yakin bahwa kita punya dosa, dan yang namanya dosa itu konsekuensinya adalah neraka. Dan kita tahu neraka adalah azab yang sangat keras.
Seringan-ringan azab di neraka adalah kaki beralaskan sesuatu yang panas, otak sampai mendidih. Itu paling ringan azab. Sudikah kalau derita itu diganti dengan derita di dunia berupa capek, letih? Mana yang lebih dahsyat? Mana yang lebih mending menurutmu? Kalau kita sadar, kalau kita beriman bahwa derita di neraka itu yang paling ringannya seperti itu, kaki beralaskan sesuatu yang panas, otak mendidih. Ini menunjukkan dahsyatnya panas luar biasa. Sementara di dunia itu bisa kita ganti, yaitu dengan derita letih ataupun derita-derita yang serupa itu, maka kita akan terselamatkan dari derita yang di akhirat itu. Maka kalau ada kesempatan, ada pengganti sesuatu yang Allah berikan kesempatan kepada kita, di antaranya adalah ummahat, dengan rasa capek mengurusi keluarganya. Maka kalau kita sadar, kita niatkan capek itu ngurusi keluarga dengan harapan ini akan menyelamatkanku dari api neraka, sebab hari tadi, hari kemarin, hari-hari sebelumnya aku telah berbuat dosa, maka ini keselamatan. Ini adalah jalan aku mendekatkan diri kepada Allah. Dia akan rela, dia akan senang hati melakukannya. Maka ummahat, selama kita di jalan Allah, selama kita di jalan yang diridhai Allah, maka bergembiralah. Walaupun capek menimpa diri kita, walaupun ada derita-derita yang menimpa pada kita, yakinilah bahwa itu adalah penghapus dari dosa-dosa kita. Jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai kita hanya mendapatkan capek, tapi tidak dapat apa-apa. Karena ada manusia yang capek, justru dia dimasukkan ke neraka. Allah katakan wujuhun yawma idzin khashi'ah. Ketika manusia masuk ke neraka dalam keadaan wajahnya menunduk merendah, amilatun nasibah. Mereka beramal sampai capek sekali, tapi hasilnya neraka, tasla naran hamiyah. Ujung-ujungnya Allah masukkan dia ke dalam naran hamiyah. Dia capek, tapi capeknya tidak bermakna. Capeknya tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu hendaknya kita bercapeklah, tetapi capek yang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala ridho pada kita. Ummahat yang dimuliakan Allah, yang capek dalam mengurusi rumah tangga bukanlah antun saja,
Tapi telah ada contoh manusia dari zaman dahulu. Di antara mereka adalah wanita mulia seperti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Fatimah kita ketahui dia adalah Sayyidah Nisa Ahlul Jannah. Gelarnya adalah Sayyidah Nisa Ahlul Jannah. Wanita yang paling mulia di surga adalah Fatimah. Dia seorang anak Rasul, dicintai oleh Rasul. Bagaimana kondisi di dunia? Bagaimana kondisi rumah tangganya? Kita lihat Fatimah setiap harinya membuatkan roti, membuatkan adonannya, lalu membuat roti untuk anak dan suaminya, mengurusi pakaian anak dan suaminya, mengurusi rumahnya, membersihkan rumahnya. Semua itu dilakukan dengan tangannya. Sampai dia betul-betul rasa capek yang luar biasa, sampai mengeluhkan itu kepada bapaknya. Karena capeknya, nggak ada sempat rohahnya, dia mengeluh ke bapaknya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta tolong beri saya pembantu. Ya, minta kepada Nabi agar untuk bisa carikan pembantu yang bisa ngurusin, membantu di rumahnya. Karena capek yang luar biasa. Menunjukkan pula bahwa kehidupan rumah tangga Fatimah miskin, bukan kaya raya. Binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimah, itu kondisinya miskin rumah tangganya. Maka ketika minta kepada Nabi kita Muhammad SAW khadiman, maka dikatakan oleh Nabi kita Muhammad kepadanya, ala adulukuma ala ma huwa khairul lakum min khadim, maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua, yaitu Fatimah dan Ali. Fatimah yang bersuamikan Ali, Ali juga pemuda yang paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad, dinikahkan kepada Fatimah, kondisinya miskin. Maka ketika minta kepada orang tuanya untuk diberi pembantu, maka Nabi mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua sesuatu kalau engkau lakukan lebih baik daripadanya, lebih baik dari engkau mendapatkan khadim, yaitu tusabbihanillah salasa wa salasin wa tahmadanihi salasa wa salasin wa tukabbiranihi arba'a wa salasin inda naumin. Maukah aku tunjukkan kepada kalian yang lebih baik daripada khadim? Yaitu hendaknya engkau bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir 34 kali setiap mau tidur. Nabi kita Muhammad tidak memberikan khadim, tidak memberikan bantuan khadim, tetapi memberikan bantuan jalan keluar yang lain, yaitu engkau pertama bertahmid, bertasbih, bertakbir sebelum tidurmu. Kalau engkau bertahmid,
bertahmid, bertasbih, bertakbir sebelum tidurmu, Allah akan ringankan capekmu itu. Maka dari kisah ini wanita mulia seperti Fatimah juga mendapat derita taab, capek dalam mengurusi rumah tangganya. Tetapi karena keimanannya, mereka siap menempuh itu dan menjadikan itu semua sebagai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Asma salah satu anak dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saudara dari Aisyah radhiyallahu anha. Asma termasuk wanita yang luar biasa, yang banyak dia perjuangannya di dalam Islam. Termasuk ketika Rasul alaihissalam akan hijrah, waktu Rasul bersama Abu Bakar berada di dalam gua untuk sekian hari, maka Asma inilah yang bolak-balik membawakan makanannya. Jarak yang lumayan, panas, dan beresiko kalau ketahuan dia bisa nyawanya. Tapi demi perjuangan dia korbankan dirinya, capeknya. Bagaimana dalam kehidupan rumah tangganya? Asma radhiyallahu anha, dia termasuk hidup dalam keluarga yang fakir. Maka ketika itu dia nikah dengan Zubair. Kehidupannya dalam kondisi yang fakir seperti itu, maka dia pun membantu di rumah tangga Zubair ini. Dia katakan, kuntu a'lifu farasahu. Ketika itu akulah yang memberikan makan kudanya Zubair. Yang ngurusi makannya adalah Asma. Wa askil ma, ngambil air buat minum, buat kepentingan rumah tangga. Kalau kita di sini kan tinggal buka keran atau telepon akan datang galon. Namun di zaman itu ambil air cukup jauh, tempatnya bukan juga dari tembikar ataupun tempatnya dari kantung perut ternak. Maka berjalan membawa air juga perjuangan yang bikin seorang capek. Tapi dia menyadari bahwa ini adalah perjuangan, ini adalah membantu suaminya dan anaknya. Dia meyakini adalah ibadah, maka dilakukan oleh Asma binti Abu Bakar ini radhiyallahu anha. Wa akhrijud dalwa, ember diisi dengan air. Dialah yang mengisikannya untuk kepentingan wudu, masak dan sebagainya. Wa ajin, aku bikin adonan untuk bikinkan roti. Wa anqul nawa ala ra'si min ardi Zubair, dan aku bawa korma di atas kepalaku dari tempat
kebunnya Zubair sampai ke rumah. Wahai ala bu'di salasati amyal, jaraknya dari kebun ke rumah itu 3 mil. 3 mil sekarang berapa? 5,5 kilo mungkin antara itu. Jarak yang lumayan. Ini yang dilakukan oleh Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar, orang wanita mulia, bapaknya mulia. Bapaknya tokoh Quraisy. Setelah Islam, dia tokoh, orang yang paling dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kekasih Rasul bapaknya. Tetapi kehidupan dia, kehidupan Asma, bisa kita menjadikan contoh bagaimana wanita ketika itu, bagaimana dia hormatnya, perjuangannya di rumah tangganya. Itu pula yang ada di kalangan wanita salaf. Wanita salaf, baik kalangan istri-istri para ulama-ulama atau para ubad, mereka semua berkhidmah untuk suaminya, berkhidmah untuk anak-anaknya. Mereka diam, tidak banyak mengeluh, menegakkan itu semua. Ketika siang dia berkhidmah untuk keluarganya, ketika malam dia pun tetap menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah contoh yang ada pada mereka. Di antara mereka adalah zaujah Imam Ahmad bin Hanbal. Di antara mereka istri Imam Ahmad. Dikatakan karena tasbir ala dzikil hal. Istri Ahmad itu sabar dengan kondisi yang berat yang menimpa mereka. Rata-rata istri para a'imah ya berat hidupnya. Keluarga a'imah ya sederhana kondisinya. Walaupun begitu mereka sabar. Contohnya adalah istri Imam Ahmad ini tetap takhdimu baitaha binafsiha, mengurus rumah tangganya dengan tangannya, nggak ada pembantu. Capek, tetapi dia ridho. Bagaimana kita tahu ridhonya? Dia telah berkata, al-ilmu alladhi yatlubuhu Ahmad bin ahabbu ilayya min zinati wa zuhrufi. Ilmu yang sedang dituntut oleh Ahmad bin Hanbal, yang sedang dicari, yang sedang diperjuangkan oleh Ahmad bin Hanbal itu lebih aku sukai daripada perhiasanku, daripada permata-permata yang aku miliki. Kesadaran bahwa ketika dia sedang menolong, membantu rumah tangganya, ini sedang membantu Imam Ahmad memperjuangkan agamanya. Atas dasar itu, derita di dunia dia sabar. Walaupun hidup dalam keadaan kemiskinan, walaupun hidup dengan capek, derita, letih, tapi tetap mereka pun bersabar dengan itu. Itulah wanita muslimah. Dan yang seperti itu terus akan ada. Walaupun sampai zaman sekarang ini pun kita bisa mendapatkan wanita seperti itu ketika wanita itu punya kesadaran bahwa seorang wanita ketika letihnya dalam rangka mencari keridhaan Allah, dia akan rela memperjuangkan itu semua. Ketika
dia menyadari, dia mendengar sabda Rasul alaihi wasallam, di antara sebab masuk surganya seseorang wanita ketika dia taat kepada suaminya, ketika suaminya ridho padanya. Dalam satu sabdanya Rasul mengatakan, idza sallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha wa qila laha udkhuli al-jannah min ayyi abwabiha si'ti. Ketika seorang wanita menjalankan salat 5 waktunya, ketika seorang wanita menjalankan puasa di bulan Ramadannya, ketika seorang wanita mentaati suaminya, dia menjaga fardnya, kalau wanita itu menjalani ini, maka akan dikatakan kepada wanita itu, udkhulil jannah min ayyi abwabiha syi'ti. Masuklah wahai wanita ke surga dari pintu manapun yang kau maukan. Kelebihan seorang wanita mukminah yang menjaga dirinya, yang selalu mencari keridhaan Allah, yang selalu mencari surga Allah, dengan dia berjuang, siap menerima letih dan lelahnya di jalan Allah, maka Allah akan katakan pada wanita itu, udkhuli al-jannah min ayyi abwabiha syi'ti. Masuklah ke surga wahai wanita dari pintu manapun yang kau mau. Silahkan pilih pintu mana yang kau mau. Pintu puasa engkau punya, pintu salat engkau punya, pintu yang lain engkau punya. Allah ridhokan kamu masuk surga dari pintu manapun ketika jalan kepada Allah engkau bagusi, ketika jalan mencari ridho suamimu engkau baguskan pula. Maka wanita, para ummahat, hendaknya kita semua mencari letih, mencari capek yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita hidup di dunia pasti capek, pasti letih. Cuma yang membedakan adalah ada orang letih dalam bermaksiat kepada Allah, ada orang letih di bawah keridhaan Allah. Maka jadikanlah diri kita orang yang letih karena ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kita ganjaran besar atas segala letih kita ketika di jalan Allah. Mungkin itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.